warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Simposium Today. Kemarin kita sudah membicarakan sudah ngobrol-ngobrol tentang apa itu simposium. Tapi kali ini kita akan memilih topik yang cukup santai. Kita memilih salah satu video yang cukup menarik perhatian teman-teman dan netizen-netizen karena komentar-komentarnya cukup menarik sekali. Ada yang sampai baper, ada yang bilang banget. Jadi sudah saya hadirkan orang yang pengisi suara juga pembuat dari salah satu konten tersebut. Di samping kanan saya sudah hadir Kakak Lukman Banus Zaman. Halo pemirsa. Halo Kak, Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Nah, begini Kak, kemarin itu dari beberapa video kontennya Simposium, ada yang paling menarik itu adalah puisinya Kakak yang berjudul Pernikahan. Betul begitu kan? Oh ya Nah, benar. saya penasaran. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton, karena ini kita sudah mengundang yang buat konten, jadi kita minta Kak Banu untuk coba sekali lagi membacakan puisinya tentang pernikahan. Yuk, silahkan Kak. Baca lagi nih Mbak. Iya Kak. Bukan dikasih linknya saja Mbak. Jangan, Oh iya. jangan. Ya, Tapi silakan sebelum saya bacakan, saya perlu kayaknya memberikan sedikit informasi bahwa sebenarnya puisi ini sebelumnya belum ada judulnya. Jadi puisi ini masih liar, tidak ada judulnya, hanya karena kepentingan konten dari Prof Miss kemarin yang ada eh, ada untuk untuk sebagai apa ya, kayak karena ingin diposting, jadi kan nggak mungkin puisi di post tanpa ada judulnya Tapi aja. kan begini Kak, konten itu setiap orang bikin konten pasti kan ada sesuatu yang menginspirasi. Tentunya nggak asal bikin konten. Tema pernikahan itu sangat, ya kalau menurut saya cukup baper ya. Kalau kita melihat kalau zamannya sekarang, zamannya orang-orang baper. Jadi mungkin coba kasih sedikit aja tentang puisi-puisinya Kakak tentang pernikahan. Ya tapi begini Kak, Itu kok jadi debat ini Mbak? jadi untuk pertanyaan itu nanti bagiannya saya Kak ya, Oh, bagiannya iya. saya minta Kak Banu buat silakan. Saya hanya memberi sedikit penegasan bahwa sebenarnya ini tidak ada judulnya Mbak. Oh iya Cuma intinya karena kepentingan konten, Prof Miss itu menyimpulkan bahwa ini judulnya yang paling pas adalah pernikahan karena ini ya membicarakan tentang pernikahan ya. Meskipun saya tidak tahu judul apa yang pas untuk ini semua, tapi karena kepentingan konten ini sudah dituliskan jadi judulnya pernikahan. Tapi yang akan kita bahas sebenarnya dalam puisi ini justru hal yang sebaliknya dari pernikahan. Jadi dari antitesa dari Nah, pernikahan itu sendiri Mbak. buat teman-teman yang belum nonton, kita kasih cuplikannya yang akan coba ditampilkan oleh Kak Banu. Silakan Kak. Sedikit aja, sedikit Cuplikannya ini bakal ditaruh di tengah-tengah video Nah, atau nanti- saya baca Mbak? aja. Nanti biar teman-teman juga bisa scroll ke bawah untuk video-videonya, video pernikahan. Bisa jadi nanti dari nonton video ini teman-teman bisa tertarik untuk melihat video fullnya. Seperti itu Kak. Silakan Kak. Jadi saya baca tetap ini Mbak? Iya Kak. Oh kirain bakal diedit. Oke karena saya belum hafal teman-teman. Ya. Saya akan lihat dulu ya. Memang Saya rata-rata orang yang membuat puisi sampai lupa terhadap puisi-puisinya. ya karena tidak seurgen menghafalkan Al-Qur'an ini Mbak ya. Iya silakan. Atau menghafalkan undang-undang bagi sarjana hukum. Ya udah, yuk. Sudah Kak, sudah siap? Si Mbak, kok belum ketemu ini? Oh ini nih. Ternyata puisi ini saya tulis pada tanggal 15 bulan 3 2020. Bulan 3, Iya, bulan 3. berarti sekitar 9 bulan yang lalu. Wah, luar biasa. Iya, sekitar segitu, Mbak. Tapi karena ini nggak langsung saya jadikan konten, itu pun ini dipaksa oleh Prof Miss Luar biasa untuk- sekali Prof. Miss, ya. untuk dipaksa untuk menjadikan, bahkan perekamannya itu pun tidak seserius yang dikira. Makanya kalau ada orang yang peka terhadap suara-suara pasti akan agak sedikit tertawa. Cuma karena yang komen itu cewek-cewek, dia lebih tertarik dengan isinya mungkin ya, atau apalah sesuatu yang bikin dia merasa Iya. baper gitu. Saya sampai juga tertegun gitu ya, tertegun saat baca komentarnya di situ. Salah satunya di sini ada, Masya Allah aku baper Kak. Sesimpel itukah hal yang menawan? Wah, ada lagi di bawahnya. Dari, jangan disebut aja ya, bisa teman-teman lihat sendiri nanti. Komentarnya banget, sekali. Wih. Coba Kak dibaca. Siapa tahu nanti teman-teman yang lihat ini juga bisa sedikit baper atau mungkin bisa sedikit mendalami atau menghayati kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Kak Banu.
Begitu. Oke, sebelum saya baca untuk para penonton. Jadi saya mohon maaf dulu karena saya bukan seorang pembaca puisi, saya adalah penulis puisi. Ya. Jadi mungkin bagaimana saya membacanya tidak bisa membawa kawan-kawan sekalian dalam mendalami makna puisinya. Jadi semoga kalian juga bisa membacanya sendiri-sendiri dan mungkin juga bisa memvideonya sekalian ya. Ya. Atau kita bahkan bisa kasih kontes bagi pembaca puisi terbaik maka akan mendapatkan sedikit-sedikit hadiah. Ngomong-ngomong kapan bacanya ya Kak? Tapi itu seandainya Mas. Iya, iya, iya. Langsung aja Kak ya. Pengalihannya gagal ini ya Kak ya. Oke, saya Oke, bacakan. langsung. Masih tanpa judul ya. Jadi pernikahan kita dimulai saat aku mencintaimu dan kau mencintaiku. Bahkan kita tak pernah tahu tanggal berapa itu. Dipastikan pernikahan kita bukan sesuatu hal yang besar. Dan yang lebih pasti bukan pula yang dibesar-besarkan. Perihal hari ini kita menikah dalam artian umum memang hanya untuk mengumumkan. Tapi pernikahan kita dimulai saat aku mencintaimu dan kau mencintaiku. Tepuk tangan Kak. Oh, luar biasa sekali. Terima kasih Kak. Ya, saya saking bapernya sampai lupa kapan berakhir. Ya, saya memaksakan diri nih Mbak ya. Iya, nah bicara tentang puisi yang tanpa judul tapi temanya tentang pernikahan. Sebenarnya Kak Banu itu dapat inspirasi ingin menulis tentang pernikahan itu dari apa sih Kak? Atau dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang yang diserap atau gimana? Kalau dikatakan pengalaman pribadi sebenarnya tidak, Mbak. Soalnya sebelum ditinggal nikah. Oh, maaf saya lupa Kak, masih jomblo. Kayaknya dia masih stay tune di sana. Iya. Cuma saya nggak bisa menyebutkan inisialnya ataupun identitasnya karena memang tidak ada sih. Ya nanti bisa diedit nanti ya. Ya mungkin ada yang minat penonton. Oh ya, IG saya di bawah sini. Tolong editor dikasih. Gak usah terlalu vulgar juga Kak. Lanjut aja. Jadi inspirasinya ini musiman sebenarnya. Karena saat itu ada periode di mana teman-teman saya banyak yang nikah. Oh, begitu. Cuma karena memang dunia itu hitam putih ya. Tidak bisa menuntut hitam, tidak bisa menuntut putih, akan hitam dan putih dengan sendirinya. Jadi saat iya. Jadi saat pernikahan-pernikahan yang dihadiri saya oleh teman-teman saya, oleh kerabat dekat saya, bahkan oleh orang-orang di pinggir jalan yang tidak kenal sama sekali dan mengadakan pesta pernikahan yang besar-besaran dengan suara musik yang dibesar-besarkan. Ada jiwa sendiri yang meronta-ronta begitu ya Kak? Ya enggak, saya hanya kayak berpikir kepada orang-orang yang tersingkirkan ya. Mungkin dalam percintaan saya adalah orang-orang kiri. Jadi saat ada pernikahan-pernikahan seperti itu, bukan saya tidak ingin merasakan kebahagiaan para mempelai. Cuma ada sisi di sebelah kiri saya itu mengatakan bahwa bagaimana perasaan orang yang ditinggal nikah. Oh ditinggal nikah pas lagi sayang-sayangnya. Enggak sayang pun ditinggal nikah itu sangat disayangkan Mbak ya. Sangat disayangkan ya. Setidaknya pada waktu itu tuh juga kebetulan ada salah satu teman saya yang ditinggal nikah. Dan ada kesimpulan pribadi dalam diri saya bahwa kayaknya pasti akan tiba juga saatnya saya akan seperti itu. Oh menarik. Jadi sebenarnya saya juga penasaran. Gak menarik Mbak, ini menyedihkan. Iya kan menarik buat konten. Oh, maaf. Iya. Maksudnya menarik untuk kita bicarakan. Karena begini, saya ingin tahu bagaimana Kak Banu itu melihat sebuah pernikahan. Karena kan tadi ada sisi kiri yang rasanya melihat teman-teman, melihat ada pernikahan atau orang sedang berbahagia menjadi pernikahan, orang mempelai. Nah, Kak Banu melihat sebuah pernikahan itu seperti apa sih Kak? Bagaimana saya melihat sebuah pernikahan sebelumnya belum masuk sampai pada taraf yang filosofis, tahap yang serius dan lain sebagainya. Karena yang mungkin seharusnya menurut Kak Banu itu seperti apa? Saya masih menanggap pernikahan itu masih secara bercanda-bercanda saja. Tapi seperti roman picisan begitu ya? Iya, roman picisan aja. Soalnya kalau kata Sujiwo Tejo itu Mbak,
nggak ada hubungannya antara cinta dan pernikahan. Tapi kan kadang orang-orang terutama perempuan sekarang itu merasa bahwa ketika untuk membuktikan cinta maka bagaimana seorang laki-laki itu melamarnya gitu dengan bentuk pernikahan. Nah, Kak Banu menilai itu seperti apa? Saya sebenarnya perkataan sedemikian rupa itu hanya eh, proses pengembangan dari adat dan budaya pernikahan, khususnya dalam agama-agama yang mewajibkan untuk menikah. Nah, kalau saya pribadi enggak, memang saya setuju dengan pendapat Sujiwo Tejo bahwa tidak ada hubungannya percintaan dan pernikahan. Dan itu dibuktikan oleh nenek-nenek moyang kita, orang-orang tua kita, kayak kakek buyut kita, dan juga dituangkan dalam beberapa karya sastra, entah itu tulisannya Anton Chekhov tentang 3 tahun, Siti Nurbaya dan sastra klasik lainnya, banyak sekali yang menjelaskan bahwa orang yang menikah itu nggak harus cinta dan orang yang cinta itu nggak harus menikah. Ya, apalagi nggak boleh lari dari pernikahan ya Mbak ya. Maaf kayak yang sebelah sana tidak masuk lagi berarti ya. Tidak apa-apa, saya menganggap dia ada. Setidaknya dia live stream. Iya, editor Kak ya. Iya, Mbak editor. Jadi Lalu kalau tadi menarik kan katanya tadi cinta itu tidak butuh pernikahan. Cuman pernikahan juga belum tentu di situ ada cinta. ya, Lalu bagaimana seseorang itu bisa mencapai sebuah pernikahan misalnya jika mereka saling mencintai tapi dihadapkan pada suatu bahwa mereka diharuskan di adat budaya diharuskan dalam suatu hubungan yang legal gitu. saya melihat seperti ini. Ini, apakah cinta itu di ujung tidak melahirkan sebuah atau tidak berujung pada sebuah pernikahan? Tidak juga Mbak, tapi sabar dulu Mbak ya. Oh iya, saya Sepertinya emosi presenter saudara-saudara. enggak. Ditinggal nikah udah Mbak? Belum. Enggak usah buka aib di sini kan. Iya, enggak. Beliau belum menikah, beliau masih jadi editor. Iya, Kak. Jadi Saya presenter ya di sini juga. jadi jika kita lihat secara apa ya? Pokoknya kita lihat secara sekilas saja lah bahwa Islam, meskipun saya Islam, saya tidak berpihak pada Islam. Saya objektif. Ya, Islam, tapi karena konteksnya di sini agama Islam, karena saya Islam dan Coba untuk lebih objektif melihat suatu budaya-budaya rata-rata masyarakat di sekitar Madura ini khususnya yang Islam, dan bagaimana perspektif dan paradigma mereka terhadap pernikahan dan cinta dan sebagainya yang juga didasari atas dasar Islam. Jadi seandainya mungkin tidak ada agama tertentu yang mewajibkan tentang pernikahan, mungkin tidak akan ada anggapan menikah itu adalah perwujudan dari cinta. Jadi kalau saya lihat di sini Mbak, melihat bagaimana agama menyuruh pernikahan, sebenarnya agama menyuruh kepada hal yang demikian hanya menjaga dalam satu sisi konteks kemaksiatan saja. Iya, Jadi orang yang menikah itu hanya menghalalkan farjinya saja. Karena dalam dunia percintaan tidak ada yang hukumnya haram. Kecuali yang sudah diungkapkan dengan gerakan yang sedemikian rupa. Oh, jadi maksudnya selama itu masih dalam ranah verbal itu masih boleh-boleh Enggak saja. hanya verbal, Atau Mbak. ungkapan yang tidak berupa gerakan-gerakan itu boleh-boleh aja. Yang tidak bagi budaya secara umum, yang tidak menyentuh atau simpang dan kayak masuk kepada ranah-ranah yang sedemikian rupa. Saya harus mengatakan dengan bahasa sebagaimana itu. Tit gitu ya. Oh iya, tit mungkin ya. Ya seperti tit calon mantu. Ya seperti itu, Mbak. Jadi pernikahan hanya menghalalkan yang sedemikian rupa. Jadi nggak ada orang yang jatuh cinta terhadap seorang wanita maupun lain sebagainya, terus dia mengungkapkan rasa cintanya dengan cara yang sedemikian rupa, tidak ada yang mengharamkannya. Bahkan agama Islam pun. Hanya saja dalam konteks yang dewasa, mungkin bagi anak-anak yang 18 tahun ke bawah tidak akan bisa mengerti pembahasan semacam ini. Cuma bagi ranah-ranah 18 tahun ke atas, ya 18 tahun ke atas ya, apalagi 20, 25, 30 cepat-cepat menikah Mas. Iya,
Anda tidak suci lagi. Lanjut, Susu lanjut. sekali karena ini adalah termasuk dalam kebutuhan biologi. Jadi pernikahan itu hanya dalam bentuk penghalalan hal yang satu ini, hal yang sakral Berarti dalam kan agama. berarti pernikahan itu juga baik karena kan kita bisa lebih bebas mengekspresikan cinta gitu kan. Iya, iya. Pernikahan itu baik, baik dan selalu baik dan memang diciptakan untuk kebaikan. Iya. Akan makanya- tetapi melihat dari ironi fakta sosial masyarakat yang berakhir tanpa menikah, bukan berarti tidak menikah dan tetap mencintai itu adalah hal yang tidak baik atau hal yang buruk atau hal yang tidak beruntung, Ini hal yang soal lain persoalan sebagainya. perasaan begitu ya, cinta Iya. juga memang kedua-duanya saling. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam puisi ini, saya di situ menegaskan bahwa orang yang saling mencintai di situ bisa dikatakan orang yang sudah menikah. Bukan dalam dalam konteks apa ini? bukan dalam artian yang eksistensial, bukan artian yang secara formal. Makanya di sini ada perihal kita sekarang menikah dengan artian umum, memang hanya untuk mengumumkan. Jadi memang hanya seremonial aja, pernikahan itu seremonial saja. Jadi saya agak kecewa, mungkin bukan kecewa juga, bisa berkata kasar dikit bagi orang-orang yang menguah-uahkan saat mereka menikah. Karena mereka tidak membangun rasa cinta dengan hal-hal yang esensial. Lebih baik uang pernikahan, perayaan dari pernikahan yang besar-besaran itu lebih baik dialokasikan kepada hal yang lebih bermanfaat. Tapi Kenyataannya mungkin duitnya mereka sih, jadi ya, saya bisa jadi. nggak bisa bilang di sini Karena aja. Mungkin ya, karena mungkin mereka secara esensial tidak diungkapkan. Oh, iya. Tapi juga karena saking banyaknya ini, maka itu perlu diumumkan juga mungkin ya. Kita harus positive thinking aja. Iya Mbak, Karena memang untuk jomblo-jomblo memang harusnya positive thinking aja. iya Mbak, karena kalau negatif udah bunuh diri mereka. Itu sepertinya sudah sekian ya tentang pembahasan kita. Mungkin saya tunggu puisi-puisi Kak Banu selanjutnya yang Iya. mungkin nanti banyak bikin baper teman-teman. Enggak Mbak, sudah pensiun saya. Sudah pensiun. Kan dari jomblo sudah pensiun. Oh, belum sepertinya ya. Oh, begitu. Baik pemirsa, itu saja sekilas cuplikan tentang bukan cuplikan, video dari Saya Mbak, mungkin ada pertanyaan, saya tunggu. Siapa tahu bisa jadi bahan podcast lagi. Oh, Mungkin ada iya. Buat pertanyaan-pertanyaan. teman-teman yang ingin bertanya, berkomentar, menanggapi, marah atau dan lain sebagainya, Yang silakan. menyukai nggak apa-apa juga. Ya, bisa like. Bisa like nanti. Nggak hanya videonya, Mbak, orangnya. Nah, nanti bisa kita kasih CP-nya juga di kolom komentar. Jadi kami tunggu tanggapan dari teman-teman. Saya di sini mohon undur diri dan juga mewakili teman bintang tamu saya. Siapa sudah? Kak Banu. Kak Banu. Ya, tentang pernikahan yang kalau judul masih belum ada. Buat teman-teman Emang yang- harus ya disebutin ya Mbak? ya, Oh ya. nama spesial begitu. Oh, Jadi iya. supaya nanti teman kalau misalnya teman-teman ingin Kak Banu hadir lagi di podcast kita tentang Symposium Today, silakan isi di kolom komentar juga. Seperti itu ya. Dan terakhir dari saya, silakan like, comment, subscribe and share. Komen. Komando. Komen. Saya presenter ya Kak ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe dan share supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa tahu bagaimana memahami sebuah pernikahan dari sisi yang berbeda. Seperti itu. Dan bukan berarti seseorang yang walaupun dia tidak dalam status menikah itu juga bisa memaknai sebuah pernikahan seperti itu. Karena berbeda belum tentu tak sama. Ya. Bisa jadi seperti itu menurut perspektif Kak Banu begitu ya. Udah saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di Symposium Today edisi berikutnya.